Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Shaimin shaimat rahimakumullah. Tak terasa sebentar lagi Ramadan meninggalkan kita. Ramadan yang kita lakukan bagian dari ibadah mahdhah sebagai wujud ketertundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, al-khudu' wal inqiyad, merupakan jenis ibadah sebagai manifestasi dari hablum minallah, hubungan kita secara personal dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ramadan ada aktivitas yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat yang merupakan manifestasi dari hablum minan nas, hubungan kemanusiaan. Kalau ibadah Ramadan yang kita laksanakan endingnya adalah ketakwaan, la'allakum tattaqun, maka ada aktivitas yang mendekatkan ketakwaan kita di dalam ayat Al-Quran, wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Maka pada kesempatan hari ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan silaturahim pasca Ramadan. Silaturahim yang biasa dilakukan oleh masyarakat muslim, khususnya masyarakat muslim Indonesia, dengan tradisi mudik, tradisi pulang kampung yang sudah menjadi kebiasaan dari aktivitas kita pasca Ramadan. Dan hari ini kita berada di dalam kondisi wabah COVID-19, tentu butuh penyesuaian untuk memastikan pelaksanaan ibadah tetap terlaksana, tetapi kontribusi menjaga kesehatan tetap diprioritaskan. Pemirsa shaimin shaimat rahimakumullah. Setelah tadi dijelaskan bahwa ending ibadah Ramadan yang kita laksanakan adalah mewujudkan insan muttaqin. Bagaimana variabel ketakwaan itu terkait dengan hubungan kemanusiaan kita, hablum minan nas kita, tradisi keagamaan kita yang sudah berpuluh-puluh tahun. Di akhir Ramadan kemudian dilaksanakan sholat Idul Fitri, kemudian bermaaf-maafan, ada yang pulang kampung, bersilaturahim, berhalal bihalal, ketemu sanak saudara, yang bisa jadi karena kesibukan kita untuk sekedar menyapa dan bertemu belum sempat. Tetapi esensi dari silaturahim tidak mesti harus ketemu secara fisik. Ramadan dalam kondisi wabah COVID-19 bisa melahirkan hikmah baru untuk merekatkan hubungan kekerabatan kita, silaturahim kita di dalam keluarga inti dengan melaksanakan ibadah yang berporos di rumah, sahur bersama dengan keluarga inti, buka puasa bersama dengan keluarga ini. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kalian, di dalam sahur ada barokah. Tahap yang berikutnya kita silaturahim. Silaturahim itu bagian dari aktivitas yang meneguhkan keimanan kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Tetapi pada hakikatnya silaturahim tidak mesti ketemu secara fisik. Bisa jadi orang ketemu fisik yang dalam konteks lebaran, tetapi justru memecah persahabatan. Ini disinyalir oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang muflis. Orang yang muflis siapa itu? Orang yang berpuasa, orang yang sholat, tetapi pada saat yang lain dia mencaci, dia menghardik. Tidak jarang orang silaturahim ketemu fisik memamerkan kekayaan, ghibah dan lain sebagainya. Sebaliknya, orang yang melakukan silaturahim dengan keikhlasan hati, dengan penuh rasa cinta kasih, sekalipun tidak bertemu secara fisik,
dia memperoleh predikat orang yang berada di dalam zillullah, termasuk di dalam salah satu di antara 7 orang yang berada di dalam naungan Allah. Sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Salah satunya rajulani tahabba fillah. Ada 2 orang yang saling mencinta karena Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Bertemu karena motivasi keikhlasan dan juga motivasi karena Allah Subhanahu wa taala, dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Hari ini karena masalah COVID-19 kita berpisah secara fisik, tetapi silaturahim tetap jalan. Dan kita berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala, karena memastikan hifdzu an-nafsi, menjaga jiwa agar tidak terjadi proses penyebaran wabah secara lebih meluas. Dan itu juga diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Terlebih kepada saudara-saudara kita yang berada di dalam zona pandemi yang sudah ditetapkan sebagai PSBB. Saudara-saudara kita yang berada di Jabodetabek menjadi jauh lebih dianjurkan untuk mengikuti tuntunan baginda Rasulullah SAW. Idza sami'tum bit-ta'un fi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a fi ardin wa antum fiha fala takhruju minha. Maka kalau kita berada di dalam situasi daerah yang terkena pandemi, maka jangan keluar dari wilayah itu untuk kepentingan keselamatan kita sebagai umat dan bangsa. Pemirsa Shaimin Shaimat rahimakumullah, sebagai catatan akhir dari kuliah pendek pada kesempatan hari ini, silaturahim sebagai manifestasi dari hablum minan nas. Setelah kita 1 bulan penuh ditempa tazkiyatun nafsi sebagai wujud al-khudu' wal inqiyad, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka silaturahim tetap kita laksanakan dengan cara apa? Cara memberi maaf sebelum orang lain meminta maaf. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Beri maaf. Jangan menunggu kita berbuat salah baru kemudian minta maaf. Jangan menunggu orang meminta maaf baru kemudian kita memberi maaf. Kita beri sebelum orang memintanya. Dan yang paling pasti, hakikat silaturahim adalah kita menyambung atas orang yang sengaja memutus tali kekerabatan dan juga tali persaudaraan kita semuanya. Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi bisa bermanfaat untuk mendekatkan yang jauh dengan hati yang ikhlas, dengan kesediaan untuk memaafkan, dengan kesediaan untuk menerima kekurangan kita dan juga kekurangan orang lain. Kemudian kita sampaikan hal terbaik dari diri kita. Kalau biasa kita memberi, dengan situasi COVID-19 bukan halangan untuk tetap kita bersedekah. Caranya bisa beragam menggunakan platform. Akhirnya silaturahim tetap terjaga meski dalam kondisi kita terpisah oleh ruang dan waktu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.